Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan tetap lancar tentunya di dalam melaksanakan setiap kegiatan dan aktivitasnya sehari-hari. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai remedial dan pengayaan. Remedial dan pengayaan ini merupakan salah satu yang ada dalam ruang lingkup evaluasi atau penilaian ya. Materi remedial dan pengayaan ini juga salah satu materi yang diperlukan oleh para calon ataupun yang memang sudah menjadi guru dalam rangka untuk meningkatkan keprofesionalannya sebagai guru. Baik, kita langsung saja. Kita awali dari bagan. Ya, ada sebuah bagan di sini. Di paling atas ada proses pembelajaran ya. Ada proses pembelajaran ataupun aktivitas pembelajaran. Nah, kemudian di setiap akhir ataupun setelah kegiatan proses pembelajaran itu guru melakukan penilaian ya, melakukan penilaian atau uji kompetensi dasar. Begitu. Teknis penilaiannya tentu bermacam-macam, ada dengan tes menggunakan alatnya ya, menggunakan tes tulis, ada tes lisan, atau ada tes yang lain sesuai dengan kebutuhannya. Yang pasti hasil dari penilaian yang dilakukan guru itu akan terjadi ataupun ada dua kemungkinan ya. Ada dua kemungkinan hasil yang diperoleh dari penilaian. Kemungkinan yang pertama adalah hasil penilaiannya yang diperoleh siswa nilainya melampaui atau sama dengan KKM. Ya, KKM itu adalah kriteria ketuntasan minimal atau nilai minimal yang harus dipenuhi oleh siswa gitu ya. Nah, jadi ada yang melampaui atau sama dengan KKM hasil penilaiannya. Ada siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM atau kurang dari KKM. Nah, masing-masing hasil dari penilaian ini tentu harus ditindaklanjuti dengan cara yang berbeda gitu ya. Dengan cara yang berbeda. Artinya siswa yang mendapatkan nilai sama dengan atau melebihi melampaui KKM itu mendapatkan perlakuan atau tindak lanjut yang berbeda dengan siswa yang nilainya itu di bawah KKM begitu. Nah, untuk siswa yang nilainya di atas KKM atau sama dengan KKM, atau ini bisa juga langsung dinyatakan lulus ya, dinyatakan tuntas. Namun bisa ditindaklanjuti dengan program yang namanya pengayaan ya, program pengayaan. Kemudian untuk teknisnya ini bisa salah satunya dengan portofolio ya atau yang lainnya. Nah, untuk siswa yang nilainya di bawah KKM, tindak lanjutnya adalah dengan program remedial. Nah, program remedial ini nanti diakhiri dengan penilaian juga sama, sehingga nanti hasilnya diharapkan naik gitu ya dari nilai sebelumnya dan dinyatakan lulus kemudian tuntas. Nah, baru kalau sudah masuk kategori tuntas semua, artinya nilainya sudah terpenuhi di atas KKM, sehingga bisa melanjutkan ke kompetensi dasar berikutnya begitu. Baik teman-teman, kita coba bahas satu persatu di sini. Kita bahas yang pertama adalah remedial ya. Nah, pembelajaran remedial. Pembelajaran remedial adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai ketuntasan pada KD tertentu atau kompetensi dasar tertentu. Menggunakan berbagai metode yang diakhiri dengan penilaian untuk mengukur kembali tingkat ketuntasan belajar peserta didik. Jadi intinya pembelajaran remedial itu
diberlakukan atau diterapkan pada siswa yang nilainya di bawah KKM ya. Kemudian pada hakikatnya semua peserta didik akan dapat mencapai standar kompetensi yang ditentukan. Hanya waktu pencapaian yang berbeda. Oleh karenanya perlu adanya program pembelajaran remedial atau perbaikan. Nah, jadi sebetulnya dari sekian siswa itu kan mereka punya kemampuan yang beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang memang memerlukan sentuhan sedikit, ada yang memerlukan sentuhannya agak banyak gitu ya, bimbingannya lebih banyak. Nah, hanya masalah waktu saja gitu ya. Masalah ketuntasan ini hanya masalah waktu saja. Nah, sehingga pembelajaran remedial ini perlu ya, diperlukan dalam rangka tadi untuk perbaikan, terutama untuk siswa atau para peserta didik yang memang tadi punya masalah di keterlambatan di dalam menguasai materi. Selanjutnya, ini ada beberapa prinsip pembelajaran remedial ya. Yang pertama ada adaptif atau adaptasi. Oke, adaptif itu ini masuk ke prinsip pembelajaran remedial ya, adaptif atau adaptasi. Kalau adaptasi atau adaptif, ini gambarannya, kita tahu bahwa para peserta didik ini punya perbedaan ya, punya perbedaan dari sisi daya tangkap misalkan, kecepatan, kemudian tingkat kecepatannya ya di dalam menangkap ataupun memahami mata pelajaran. Nah, ini prinsip ini perlu diterapkan agar guru bisa memilah gitu ya, memilah kira-kira tekniknya seperti apa. Karena memang tidak bisa disamaratakan gitu ya antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Makanya perlu ada prinsip adaptif ini. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah interaktif atau interaksi. Untuk interaktif ini, di dalam pembelajaran remedial harus ada juga aktivitas komunikasi ya. Jadi antara siswa dan guru itu harus memungkinkan adanya hubungan dalam bentuk komunikasi antara siswa dengan guru. Ya, ada interaksi lah ya, intinya seperti itu. Yang ketiga adalah fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian. Jadi fleksibel. Jadi guru bisa menerapkan metode pembelajaran dengan tentunya dengan disesuaikan ya, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Yang selanjutnya adalah pemberian umpan balik atau feedback sesegera mungkin ya. Jadi jangan misalnya ditunda sampai beberapa hari atau beberapa minggu hasil dari remedialnya. Jadi pokoknya jangan umpan baliknya ya atau feedbacknya itu jangan sampai menunggu lama. Prinsip yang berikutnya adalah pelayanan sepanjang waktu ya, pelayanan sepanjang waktu. Baik, kita lanjut teman-teman. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan remedial. Nah, ini ada beberapa opsi atau pilihan di dalam melaksanakan remedial. Yang pertama, pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda ya. Kemudian yang kedua, belajar mandiri atau pemberian bimbingan secara khusus. Yang ketiga, pemberian tugas atau latihan. Yang keempat, belajar kelompok dengan bimbingan alumni atau tutor sebaya. Dan lain-lain yang semuanya diakhiri dengan penilaian ya. Itu yang lebih penting. Jadi dari rangkaian pilihan tadi, apapun yang dilakukannya, apapun teknis pelaksanaannya, yang harus diingat di akhir itu harus ada penilaian ya untuk mengukur sejauh mana keberhasilan di dalam pelaksanaan remedialnya. Nah, kemudian
ini untuk teknik atau teknis pelaksanaan remedial. Jadi harus memperhatikan seberapa banyak yang mengikuti remedial. Ya, jadi tadi ada beberapa pilihan untuk pelaksanaan. Cuma itu kita tidak bisa asal memilih juga. Misalnya kayak penugasan individu, ada kelompok tadi ya, ada pembelajaran ulang. Itu tidak asal menerapkan, tetapi harus mengacu pada ketentuan di teknik pelaksanaan remedial. Nah, di sini ada tiga hal yang perlu diperhatikan, atau tiga yang perlu dipahami di dalam melaksanakan remedial ya. Yang pertama, ini untuk yang untuk yang ikut remedialnya di maksimal 20% ya. Maksimal 20%. Misalnya siswanya ada 100, berarti kalau yang ikut remedialnya 20 orang atau kurang dari 20 orang ya, 20 orang ke bawah, maka remedial atau teknik pelaksanaan remedialnya dengan penugasan individu ya, diakhiri dengan penilaian. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ini untuk yang siswa yang mengikuti remedialnya itu di atas 20%, tapi kurang dari 50% ya. Di atas 20% tapi kurang dari 50%. Misalnya ada siswa 100 orang yang ikut remedialnya misalnya dari jumlah 21 hingga jumlah 49. Misalnya 25 gitu ya, atau 30, 35, 40, 45. Nah, itu kan ada di antara 20 hingga 50%. Nah, maka pelaksanaan remedialnya dengan apa? Dengan penugasan kelompok ya, dengan penugasan kelompok. Dan tetap di akhir itu ada penilaian individu ya, ada penilaian individu. Nah, yang ketiga ini untuk peserta didik, kalau jumlah peserta didik yang ikut remedial itu lebih dari 50%. Kalau siswa 100, berarti yang ikut remedialnya misalnya ada 55 gitu ya, atau lebih dari setengahnya lah ya, lebih dari setengahnya, maka teknik pelaksanaan remedialnya dengan pembelajaran ulang ya, dengan pembelajaran ulang seperti biasa, tetapi dengan metode dan model yang berbeda ya, metode yang berbeda. Dan seperti biasa diakhiri dengan penilaian individu. Kalau penilaian tetap individu walaupun teknik pelaksanaannya misalkan ada yang berkelompok. Itu ya teman-teman untuk teknik pelaksanaan remedial. Jadi harus memperhatikan ini. Ada 20% ke bawah itu dengan penugasan individu. Kemudian di atas 20%, di bawah 50%, atau 20% hingga 49% berarti ya. Itu dengan penugasan kelompok. Dan kalau melebihi setengahnya ya, lebih dari setengahnya atau setengahnya lah, lebih setengahnya atau lebih dari setengahnya, 50% ke atas, itu pembelajaran ulang. Nah, kemudian untuk nilai remedial ya, karena di akhir pelaksanaan remedial itu harus ada penilaian, maka di dalam penilaian remedial ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nilai remedi idealnya dapat lebih tinggi dari KKM ya, idealnya. Apabila kebijakan ini diberlakukan, maka setiap peserta didik termasuk yang sudah mencapai KKM berhak mengikuti remedial untuk memperbaiki nilai sehingga mencapai nilai maksimal atau hingga 100 gitu ya poinnya. Itu hal yang perlu diperhatikan di dalam penilaian remedial. Nah, oleh karena itu, mempertimbangkan kepraktisan dalam pelaksanaan remedial, sekolah dapat menetapkan nilai remedi sama dengan nilai KKM. Tetapi kebijakan ini harus disosialisasikan sejak awal tahun pelajaran. Ya, jadi harus tersampaikan dulu nih aturan-aturan mainnya lah ya, agar nanti di dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan hal-hal misalkan protes atau ketidakpuasan pihak yang lain atau siswanya misalnya ya, begitu.
Itu teman-teman untuk remedial ya. Itu sekilas mengenai remedial. Kita masuk ke pengayaan sekarang. Pembelajaran pengayaan, peserta didik yang telah mencapai kompetensi lebih cepat dari peserta didik yang lain dapat mengembangkan dan memperdalam kecakapannya dengan secara optimal melalui pembelajaran pengayaan. Jadi pengayaan ini dikhususkan, diperuntukkan bagi siswa yang nilainya di atas KKM atau daya tangkapnya lebih cepat dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Itu dengan pengayaan. Nah, pembelajaran pengayaan itu dapat diartikan sebagai suatu pengalaman atau kegiatan peserta didik yang telah melampaui persyaratan minimal atau KKM yang ditentukan oleh satuan pendidikan, oleh sekolah. Dan tidak semua peserta didik dapat melakukannya. Ya jelas ya, tidak semua siswa ikut pengayaan. Tapi tentu diperhatikan apakah siswa ini sudah nilainya itu sudah melampaui atau sama dengan KKM atau belum. Kalau memang belum, berarti kan itu perlakuannya adalah remedial ya untuk yang di bawah KKM. Kalau yang di atas KKM dengan pengayaan ini. Pembelajaran pengayaan memberikan kesempatan bagi peserta didik yang memiliki kelebihan sehingga mereka dapat mengembangkan minat dan bakat serta mengoptimalkan kecakapannya. Ini jelas ya. Harapannya seperti itu. Kemudian sebentar ya, yang tadi masih. Pengayaan merupakan penguatan pada KD tertentu dengan memberi tugas membaca, tutor sebaya, diskusi dan lain-lain. Ini beberapa pilihan kegiatan pengayaannya. Nah, cuma juga yang harus diperhatikan di dalam pembelajaran pengayaan, kalau di remedial jelas materi yang disampaikannya itu atau yang dilakukan perbaikannya itu adalah materi yang sama atau kompetensi yang sama gitu ya dengan materi yang diajarkan. Nah, bagaimana dengan pengayaan? Apakah kompetensi dasarnya juga sama? Jawabannya adalah tetap sama ya. Artinya materi kompetensi dasar yang yang disampaikan di dalam kegiatan pengayaan ini masih kompetensi dasar yang sama seperti yang sudah disampaikan dalam kegiatan pembelajaran. Hanya saja tingkat kesulitannya yang berbeda begitu ya. Tingkat kesulitannya yang berbeda. Atau referensinya yang memang ditambah begitu ya. Nah, kemudian ini ada jenis pembelajaran pengayaan ya. Ada beberapa jenis pembelajaran pengayaan. Yang pertama, pengayaan kegiatan jenis pengayaan kegiatan eksplorasi atau eksploratif juga ya. Yang seperti apa ini? Kegiatan yang dirancang untuk disajikan kepada peserta didik. Sajian dimaksud dapat berupa peristiwa sejarah, buku, tokoh, masyarakat yang secara reguler tidak tercakup dalam kurikulum. Nah, ini ya. Jadi poinnya tadi siswa yang mengikuti kegiatan eksplorasi di dalam teknis pengayaan ini diberikan sajian ya. Berupa tadi ya sejarah gitu kan, peristiwa sejarah, buku, tokoh masyarakat dan yang lainnya yang memang tidak ada di kurikulum. Jadi ada semacam pengembangan gitu ya, diberikan referensi yang baru. Kemudian jenis yang kedua adalah keterampilan proses. Kegiatan yang diperlukan oleh peserta didik agar berhasil dalam melakukan pendalaman dan investigasi ya terhadap topik yang diminati dalam bentuk pembelajaran mandiri. Nah, kalau ini kegiatan ini untuk para peserta didik agar berhasil dalam melakukan pendalaman dan investigasi ya. Ini untuk keterampilan proses. Ada kata kunci di sini, investigasi terhadap topik yang diminati. Baik, yang selanjutnya, yang ketiga, jenis yang ketiganya adalah pemecahan masalah. Program yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan belajar lebih tinggi berupa pemecahan masalah nyata
dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah atau pendekatan investigatif. Ya, ini hampir mirip ya, bersama dengan yang kedua tadi. Nah, kemudian kita lanjut pada bentuk nih ya, bentuk pelaksanaan pengayaan. Bentuknya seperti apa nih ya? Bentuk pembelajarannya. Yang pertama, ini bisa dengan cara belajar kelompok. Yang kedua dengan belajar mandiri. Yang ketiga pembelajaran berbasis tema. Dan yang keempatnya adalah pemadatan kurikulum. Ini beberapa pilihan, beberapa opsi di dalam melaksanakan pembelajaran pengayaan. Kita coba bahas satu persatu. Yang pertama belajar kelompok. Ini jelas kalau belajar kelompok berarti pembelajarannya dilakukan secara berkelompok ya. Yang ini yang perlu diperhatikan, tapi yang memiliki minat tertentu. Ini diberikan pelajaran bersama pada jam pelajaran sekolah biasa sambil menunggu teman-temannya yang mengikuti pembelajaran remedial. Begitu. Jadi dikelompokkan ya, dengan cara dikelompokkan. Kemudian yang kedua, ini tadi ada belajar mandiri ya. Kalau secara simpelnya belajar mandiri, belajar secara individu berarti kan. Jadi secara mandiri peserta didik belajar tentang sesuatu yang diminati. Ini udah jelas. Kemudian pembelajaran berbasis tema. Ini memadukan kurikulum di bawah tema besar sehingga peserta didik dapat mempelajari hubungan berbagai disiplin ilmu. Nah, ini pembelajaran berbasis tema ini, misalkan ada satu tema besar. Kemudian untuk pengayaannya, siswa yang melampaui KKM ini tadi, yang melakukan yang diberikan tindak lanjut pengayaan, diberikan tema-tema yang lain yang berkaitan dengan tema besar gitu ya. Yang tujuannya untuk pengembangan tadi sambil menunggu siswa yang lain yang remedial. Yang selanjutnya adalah pemadatan kurikulum. Pemberian pembelajaran hanya untuk kompetensi materi yang belum diketahui peserta didik ya, untuk pemadatan. Nah, yang selanjutnya ini untuk penilaiannya ya, teman-teman. Penilaian untuk pengayaan ya. Ini berbeda dengan di remedial. Penilaian pengayaan sebagai bagian integral dari kegiatan pembelajaran, kegiatan pengayaan ini tidak lepas dengan penilaian, betul ya. Penilaian hasil belajar kegiatan pengayaan tidak sama dengan kegiatan pembelajaran biasa, tetapi cukup dalam bentuk portofolio dan harus dihargai sebagai nilai lebih dari peserta didik yang lainnya. Berbeda dengan nilai remedial. Kalau nilai remedial itu kan sangat menentukan ya, karena itu sebagai nilai perbaikan kan dari nilai sebelumnya. Nah, kalau untuk nilai nilai pengayaan ini bentuknya berbeda ya, jenis nilainya beda dengan nilai biasa ya. Tetapi memang ini tetap harus ada penilaian sebagai bentuk penghargaan terhadap siswa yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan siswa yang lain ya. Jadi penilaiannya tadi dalam bentuk portofolio kan, dalam bentuk portofolio. Nah, baik teman-teman, itu barangkali sekilas pembahasan mengenai remedial dan juga pengayaan. Sekali lagi perlu diingat bahwa remedial dan pengayaan ini merupakan tindak lanjut yang dilakukan oleh pendidik atau oleh guru berdasarkan hasil penilaian yang sudah dilakukan gitu ya. Jadi remedial untuk siswa yang nilainya di bawah KKM, pengayaan untuk siswa yang nilainya di atas KKM atau sama dengan KKM. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan tentunya bisa diterapkan juga di dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah masing-masing. Kalau ada koreksi, ada masukan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.